Selamat pagi, kembali lagi di kelas akuntansi perpajakan AKU 3501 bersama saya Anissa Burhan. Setelah minggu lalu kita berdiskusi dan membahas tentang reformasi perpajakan di negara Indonesia sejak tahun 1983 sampai tahun 2024. Hari ini kita akan memasuki materi untuk membahas lebih detail mengenai elemen-elemen perpajakan yang ada di Indonesia. Hari ini topik kita akan lebih spesifik, yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Berikut adalah capaian pembelajaran untuk pertemuan kedua ini. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk dapat membedakan subjek pajak dan wajib pajak, membedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, serta dapat mengidentifikasi secara spesifik wajib pajak orang pribadi. Adapun aturan hukum yang dapat dipakai sebagai acuan untuk topik pada hari ini terkait subjek pajak dan wajib pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Perpu Nomor 2 Tahun 2022, juga PP 55 Tahun 2022. Nah, apa itu subjek pajak dan apa itu wajib pajak? Sesuai dengan apa yang tertera pada slide ini. Yang tertera pada slide ini juga dapat ditemukan pada aturan-aturan hukum yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Jadi mahasiswa bisa mengkonfirmasi apakah mahasiswa dapat mengkonfirmasi ciri khas dari subjek pajak dan juga wajib pajak yang tertera pada slide ini dan disesuaikan dengan aturan hukum yang sudah ada. Pada dasarnya, apa yang terpampang pada slide ini adalah ciri khas subjek pajak dan wajib pajak yang didasarkan pada aturan yang sudah ada sejak tahun 2008. Namun seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana Indonesia selalu melakukan reformasi perpajakan, dan ketika melakukan reformasi maka akan ada peraturan-peraturan baru yang keluar. Dan ada beberapa adjustment atau ada beberapa penyesuaian terhadap kriteria maupun definisi dari subjek pajak dan wajib pajak, yang itu juga terlihat pada PP nomor 55 tahun PP nomor 50 tahun 2022 ini, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bisa melihat kriteria dan definisi subjek pajak lebih dipertegas dan lebih diperjelas lagi setelah adanya reformasi perpajakan di tahun 2022. Pada dasarnya subjek pajak ini merupakan sebuah kriteria subjektif yang melekat pada warga negara di mata perpajakan, di mana ada dua subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ini ciri khasnya dia telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari selama 12 bulan, atau memiliki kecenderungan niat untuk tinggal di Indonesia, misalnya bekerja secara permanen di Indonesia, atau orang luar negeri yang kemudian menikah dengan orang Indonesia lalu memilih untuk tinggal di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Kemudian ada juga subjek pajak luar negeri yang ciri khasnya adalah menjalankan bisnis atau melakukan aktivitas melalui BUT atau bentuk usaha tetap. Kita sudah membahas bentuk usaha tetap di minggu lalu. Kemudian menerima penghasilan di Indonesia tanpa melalui BUT. Inilah kriteria subjektif dari warga negara atau entitas ya di mata perpajakan. Lalu apa itu wajib pajak? Nah, seorang wajib pajak atau seorang warga negara atau entitas akan menjadi wajib pajak ketika dia sudah memenuhi kriteria subjektif yang ada pada subjek pajak tadi plus kriteria objektif. Apa itu kriteria objektifnya? Kriteria objektifnya adalah memiliki penghasilan. Jadi telah memiliki syarat objektif dan subjektif seperti yang tertera pada slide ini. Dan wajib pajak dia sudah secara periodik menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jadi itulah perbedaan antara subjek pajak dan juga wajib pajak. Nah, wajib pajak itu sendiri sebetulnya tidak hanya bisa kita lihat dari wajib pajak atau seseorang, orang pribadi atau badan yang wajib membayar pajak, tapi ada juga wajib pajak yang perannya sebagai pemungut atau pemotong pajak dari pendapatan orang pribadi. Seperti contohnya misalnya saya bekerja di perusahaan swasta. Saya bekerja di perusahaan swasta tersebut mendapatkan pendapatan yang kemudian pendapatan saya itu menjadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan PPh 21. Tapi saya juga menjadi seorang pemungut pajak PPh 21 atas pendapatan dari karyawan-karyawan yang
bekerja di perusahaan tempat saya bekerja tadi, di perusahaan swasta tadi. Jadi wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak pemungut atau pemotong pajak tertentu, dan juga wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini contohnya seperti PT, CV, dan bentuk badan hukum lainnya. Untuk wajib pajak itu sendiri, untuk yang orang pribadi atau WPOP, terdiri dari minimal 3 jenis WPOP. Ada karyawan, yaitu orang yang bekerja pada pemberi kerja, kemudian UMKM, bisnis-bisnis atau usaha yang ukurannya mikro, kecil, dan menengah, kemudian pekerja bebas. Jadi selain ada orang pribadi dan badan, orang pribadi ini sendiri, wajib pajak orang pribadi ini sendiri ada 3 jenisnya, karyawan, UMKM, dan juga pekerja bebas. Nah, ada banyak pertanyaan di kelas perpajakan, apa sebetulnya perbedaan antara pekerjaan bebas dan UMKM. Karena pada dasarnya ketika wajib pajak orang pribadi itu menjalankan usahanya sendiri di bidang-bidang tertentu, terkadang ada garis yang sangat tipis antara UMKM dan pekerja bebas. Namun pada dasarnya apabila kita mengikuti peraturan hukumnya, pekerja bebas itu sebetulnya adalah jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Dan mostly mereka memiliki lisensi ya, seperti arsitek, dokter, notaris, konsultan. Sedangkan UMKM itu bentuknya lebih general, seperti toko kelontong misalnya, atau orang pribadi memiliki warung makan, orang pribadi memiliki usaha laundry atau pencucian mobil. Terkadang sebagai pemilik kita tidak perlu untuk memiliki keahlian khusus untuk memiliki warung makan, laundry atau toko kelontong. Jadi ini yang bisa membedakan antara pekerja bebas dan juga UMKM. Seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu ya, saat ini kita bisa melihat adanya pekerjaan baru yang bisa kita sebut sebagai selebgram dan influencer, di mana mereka bisa mendapatkan pendapatan mereka itu dengan bekerja melalui sosial media, seperti melalui YouTube, kita sebut juga dengan YouTuber, sebagai TikTok disebut dengan TikTokers, dan beberapa dari mereka juga bekerja dan mendapatkan pendapatannya melalui Instagram atau sosial media lainnya. Nah, ini akan menjadi tugas teman-teman atau tugas mahasiswa semua untuk menjawab kira-kira selebgram, influencer yang bekerja melalui sosial media ini, kan mereka mendapatkan pendapatan tuh. Apakah mereka tergolong pekerja bebas atau UMKM? Ya, detail mengenai tugas, instruksi mengenai tugas ini sudah saya upload di e-log beserta juga dengan rubriknya. Ya, tugas ini memiliki tenggat waktu minggu depan dan dikumpulkan juga melalui e-log. Tugas ini juga dalam bentuk individu. Ya. Selamat mengerjakan teman-teman dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai bertemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.